Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna fahma. Amin. Amma ba'du, hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu Surah An-Nisa ayat 17 dan 18 yang berjudul bentuk dan waktu sebuah pertobatan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'. Taubat itu diterima Allah Ta'ala bagi mereka yang melakukan kejahatan ataupun keburukan bijahalah karena tidak mengerti. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat dengan segera pada waktu yang dekat. Faulaika, maka mereka itulah yatubullahu alaihim, Allah menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisatit taubatu, dan bukanlah taubat itu diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan keburukan ataupun kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang mereka, qala, dia berkata, inni tubtul an, sesungguhnya saya benar-benar bertaubat sekarang. Walalladzina, dan juga tidak diterima taubat itu yamutuna wa hum kufar, orang-orang yang meninggal dunia pada saat mereka kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, mereka itulah kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah dua ayat sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita akan mengikuti nanti bagaimana penafsiran kriteria
Tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala dan tobat yang tidak diterima. Kalau di sini disebutkan Allah menerima tobat orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan ataupun kesalahan bijahalah. Apa sebenarnya makna jahalah itu? Apakah jahalah itu karena ketidaktahuan atau tidak mengerti, tidak mengetahui hukumnya sehingga dia melakukan kejahatan tersebut? Terus bagaimana orang yang tahu hukumnya sementara dia masih melakukan, apakah memang betul tobatnya tidak diterima? Nah, itu menjadi pembahasan kita nanti ya. Kalau sekilas dari yang seperti yang saya sampaikan tadi pemaknaannya, nanti dampaknya betapa banyak orang-orang yang akhirnya takut mencari ilmu. Karena kalau semakin kita belajar, mengetahui ilmu tentang sesuatu, tahu segala macam hukum, nah, kemudian melanggar tentang apa yang kita ketahui, nanti tidak diterima tobatnya. Nah, itu kan dampaknya ya kalau kita memahami ayat ini secara tidak tepat. Nah, apa makna jahalah itu hal yang penting nanti untuk kita bahas bersama. Munasabatul ayat atau persesuaian ayat ini dengan yang sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat bahwa pertobatan dua orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji atau perbuatan zina, pada ayat 15 dan 16 yang sudah kita bahas, menjadi sebab tidak diterapkannya hukuman atas mereka dan mereka berdua tidak disakiti selama tidak ada iktiraf atau pengakuan, pelaporan dari yang bersangkutan. Karena untuk membuktikan perbuatan keji yang mereka lakukan susah, harus mendatangkan 4 orang saksi muslim yang adil dengan melihat secara langsung, bukan dengan video dan lain-lain. Itu susah. Jadi kalau tidak melapor kesalahannya dan mereka langsung bertaubat, maka di sini pemerintah tidak bisa atau tidak punya hak untuk melakukan tindakan hukuman kepada orang-orang yang berbuat keji itu. Sesuai dengan hal ini, maka selanjutnya di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya taubat dan waktunya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Sesungguhnya menerima sebuah taubat dan permintaan ampunan adalah karena kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa taala semata, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang terjerumus melakukan kemaksiatan dalam keadaan mereka jahil, bijahalah tadi. Tidak, ini makna ya jahil yang sudah diberi mukadimah di sini. Apa maknanya? Yaitu tidak memperhitungkan dampak, akibat dan bahayanya. Jadi orang jahil di sini sembrono, serampangan, tidak berpikir panjang dari akibat perbuatan buruknya itu seperti apa. Serta mereka tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan tersebut, karena mereka melakukan kemaksiatan tersebut disebabkan dorongan hawa nafsu dan setan. Namun kemudian mereka bertobat sebelum suara nazak menjemput ajal terdengar dari tenggorokannya. Walaupun pertobatan tersebut mereka lakukan setelah mereka melihat malaikat maut mencabut nyawa mereka, yang penting suara nazak menjemput ajal belum terdengar. Allahu a'lam ya, karena ini situasi yang sangat kritis, maka kita pun harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari su'ul khotimah, kematian yang buruk. Kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu doa-doa yang sering kita ucapkan pada Allah supaya kita terhindar dari kematian yang atau yang buruk ya, dengan tanpa bertaubat tadi. Nah, yang dimaksud jahil di sini bukanlah keadaan tidak mengetahui kalau apa yang diperbuatnya itu adalah haram. Karena setiap muslim dituntut untuk mempelajari dan mengetahui apa saja yang diharamkan agama. Akan tetapi yang dimaksud adalah keadaan diri yang dikalahkan oleh kecerobohan dan kesembronoan ketika memuncaknya syahwat atau amarah. Nah, inilah ya titik tekannya. Telah kita bahas dalam beberapa kesempatan, sumber kezaliman manusia diakibatkan oleh penyakit hatinya, dan penyakit hati ini bersumber dari dua hal, yaitu maradhu asyubhat dan maradhu syahwat. Penyakit syubhat itu menimpa kepada orang-orang Nasrani, mereka tanpa ilmu sehingga tersesat, dan penyakit syubhat menimpa orang-orang Yahudi, mereka tahu ilmunya tetapi terus melakukan keburukan itu. Nah, orang-orang muslim juga ada yang mengikuti langkah-langkah Yahudi ini. Ada sebagian kita yang awam tidak punya ilmu sehingga menerjang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu karena penyakit syubhatnya. Maka dia harus belajar, terus belajar supaya punya ilmu. Nah, kemudian ada orang yang sudah punya ilmunya tetapi masih melanggar hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala, masih meninggalkan yang wajib, maka orang ini mengikuti langkah orang-orang Yahudi. Solusinya dengan mujahadah, dengan melakukan optimalisasi kesungguhan supaya dia tidak dikuasai oleh syahwatnya ini. Jadi orang yang bijahalah di sini bukan semata-mata disebabkan penyakit syubhatnya. Dia tahu tentang hukum tersebut memang salah, itu haram, dia paham, tetapi karena syahwatnya masih dia lakukan. Nah, itulah di sini penyebab orang melakukan hal yang terlarang. Mujahid dan yang lainnya berkata, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik karena kekeliruan, tidak sengaja ataupun sengaja, maka ia disebut jahil sampai ia berhenti dari melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ini saya kira penafsiran yang penting dari mujahid ini, bahwa siapapun orangnya, apakah dia awam atau alim, berilmu atau tidak berilmu, kalau dia melakukan kesalahan, maka di sini disebut sebagai orang yang jahil di sini. Dengan sengaja atau tidak sengaja, dia disebut jahil sampai dia berhenti dari melakukan perbuatan maksiat tersebut. Qatadah menyebutkan dari Abdul Aliyah bahwa ia bercerita bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata, setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang maka itu adalah bentuk kejahilan atau jahalah tadi. Setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maka itu adalah bentuk kejahiliaan ataupun kejahalan, ataupun kejahilan tadi ya. Maka semuanya kena di khitab ayat ini ya, di redaksi ayat ini. Abdur Razak berkata, Ma'mar menceritakan dari Qatadah, ia berkata, para sahabat Rasulullah SAW berkumpul, lalu mereka melihat bahwa segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala adalah kejahilan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini berdasarkan ayat 53 di surat Az-Zumar. Ayat ini penting sekali untuk kita baca, kita hayati, kita tadaburi, maknanya sangat bagus ya.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, yang besar ataupun yang kecil, ada peluang ampunan dari Allah Ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada beberapa versi riwayat sababun nuzul ayat ini. Di antaranya bahwa setelah Fathu Makkah ada beberapa pembesar Quraisy yang ingin masuk Islam. Di sana ada Abu Sufyan, ada Suhail bin Amr, ada Umayyah bin Khalaf dan lain-lainnya, para pembesar yang sebelumnya sangat kuat permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Mereka datang konsultasi kepada Rasulullah, minta petunjuk. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kami pada zaman dahulu telah banyak melakukan kejahatan. Kami pernah membunuh, pernah berzina, mencuri, semua kejahatan telah kita lakukan. Apakah masih ada peluang ampunan bagi kami? Maka turunlah ayat ini. Ini diantara satu versi. Ada lagi versi lain, ayat ini pula yang menjadikan Wahsy. Kita kenal Wahsy adalah seorang yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombaknya karena ingin dimerdekakan oleh Hindun, majikannya. Nah, itu ingin masuk Islam. Kemudian beberapa ayat turun sebelumnya, dia nggak percaya diri karena banyak melakukan dosa-dosa besar pada zaman jahiliyah itu. Maka setelah diturunkan ayat ini, baru Wahsy ini mendapat hidayah, akhirnya masuk Islam, dan akhirnya beliau husnul khotimah, nantinya bisa membunuh gembong murtadin, yaitu nabi palsu yang Musailimah al-Kadzab atau Musailimah al-Kadzab itu nantinya dibunuh oleh si Wahsy ini ya. Ada sabab nuzul yang menarik begini ya. Suatu saat pada sholat jamaah, ada seorang sahabat yang sengaja datang lebih awal ke Masjid Nabawi untuk berada di shaf pertama, tepat di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah salam, maka bisa langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW. Saat itulah sahabat ini memberanikan bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya ada seseorang yang banyak melakukan dosa dan kejahatan? Saking banyaknya dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang ini, seandainya dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, itu mencukupi, saking banyaknya. Kalau seandainya orang ini datang kepada Allah Ta'ala, apakah masih ada peluang rahmat baginya? Ini pertanyaan luar biasa dari seorang sahabat ini. Maka Nabi diam sejenak, dan akhirnya turunlah ayat ini sebagai jawaban. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Turunlah ayat ini sebagai jawaban berita gembira kepada semuanya ya. Ya Allah alam ya, tidak disebutkan apakah beliau ini pelakunya ataukah orang lain, tapi supaya ini sekaligus sebagai strategi bertanya ya. Kalau kita malu dengan kekurangan kita, boleh bertanya
dengan melakukan diplomasi seperti itu ya, seolah-olah ada seseorang pada dirinya sendiri ya, itu boleh, dan kita juga demikian ya, tidak boleh mengumbar aib. Apa yang sudah kita lakukan, sudah kita rahasiakan, cukup itu rahasia kita dengan Allah, tidak boleh diumbar, diceritakan kemana-mana, itu aib kita. Jadi kita dalam ini harus merahasiakan, dia merahasiakan, dan akhirnya para sahabat bergembira. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ayat inilah yang menjadikan para sahabat gembira ya. Jadi ayat inilah yang paling menggembirakan kepada para sahabat, karena tidak ada satupun di antara manusia yang lepas dari dosa. Apakah dia seorang alim atau jahil atau orang awam, apakah dia ustadz, apakah dia orang awam, apakah dia berilmu atau tidak berilmu, semuanya tidak lepas dari asrafu ala anfusihim, yang mendolimi, berlebihan dia terhadap dirinya, zalim kepada dirinya, yang tidak melaksanakan kewajiban. Sering di antara manusia muslim yang tidak sholat tepat waktu, ataupun yang tidak sholat berjamaah bagi laki-laki, yang tidak sholat dengan khusyuk, yang tidak berpuasa misalnya, tidak ada udzur, ataupun dia melakukan hal-hal yang terlarang. Apakah ngerasani, berghibah, mencari aib orang lain, mencuri-curi, dengar dari orang lain tentang sesuatu yang dia tidak punya hak di situ dan sebagainya. Tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari zalim pada dirinya sendiri ya. Kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang membuat kita semuanya ada peluang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud kejahilan di sini bukanlah seseorang melakukan kemaksiatan dan ia tidak mengetahui kalau itu adalah kemaksiatan. Kalau ia tahu bahwa hal tersebut adalah kemaksiatan, maka tobatnya tidak diterima. Bukan ya, yang dimaksudlah bukan seperti ini. Sekali lagi ditekankan oleh Profesor Dr. Wahbah Suhaili supaya kita tidak salah paham, sehingga akhirnya frustasi ya, kita salah paham akhirnya menjadi putus asa dari ampunan Allah. Hal ini dikuatkan oleh ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, surat Yusuf 33 ini. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Nabi Yusuf berkata, ya Allah, Rabbi, ya Allah, asijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka kepadaku yang melakukan keserongan ataupun ya kesalahan ya dalam hal pergaulan. Jadi ada godaan-godaan wanita saat itu, Nabi Yusuf rela untuk dipenjara gara-gara dianggap menjadikan istananya Al-Aziz gempar dan pro kontra, gara-gara keberadaannya para wanita menjadi tergoda itu. Nah, wa illa tasrif anni kaidahunna asku ilaihinna wa aku minal jahilin. Ditekannya di sini ya. Dan jika tidak kau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang jahil. Nah, coba kita perhatikan ayat ini ya. Jadi Nabi Yusuf itu dipalingkan oleh Allah Ta'ala, diberikan perlindungan, proteksi oleh Allah Ta'ala, supaya tidak memenuhi ajakan para wanita tersebut. Kalau tidak ada seperti itu, aku akan cenderung asku ilaihinna, cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Yang sebelum ayat ini, ketika Zulaikha menarik bajunya Nabi Yusuf, Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu berkeinginan kepada Yusuf dan Yusuf pun berkeinginan kepadanya. Laula arra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat bukti dari Allah
Allah yang memberikan proteksi kepada Nabi Yusuf. Sebagai manusia, apalagi pemuda, laki-laki normal, Yusuf punya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Apalagi wanita itu punya ketertarikan yang kuat kepada Nabi Yusuf dengan ketampanannya. Tapi Nabi Yusuf diberikan burhan, bukti oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya, tafsirnya juga banyak, diantaranya ada wajah ayahnya yang diperlihatkan kepada Nabi Yusuf, engkau adalah putra seorang nabi, cucu seorang nabi, keluarga besar baik-baik, kenapa? Ya harus jaga diri, ya, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan tercela. Jadi itu sebagai isyarat penting bagi kita, ya, sebagai orang tua. Kita itu harus sanggup memberikan inspirasi yang kuat kepada anak-anak kita. Nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita atau cucu kita itu harus menancap kuat pada diri mereka, supaya pada saat kondisi-kondisi kritis, di samping tentunya keimanan, muraqabatullah itu penting dimiliki oleh anak-anak kita, tetapi juga rasa menjaga nama baik orang tua, nama baik keluarga besar itu harus dimiliki oleh anak-anak kita, supaya mereka tidak tergelincir kepada godaan-godaan yang sekarang ini kuat sekali, ajakan-ajakan kepada kemaksiatan dalam berbagai macam bentuknya sangat kuat. Nah, kalau orang tua, apalagi ayah, bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya, mampu memberikan inspirasi yang kuat, akan menorehkan nasihat yang membekas kepada anak-anaknya seperti Yusuf ini. Atas didikan orang tuanya yang luar biasa, bisa menjaga diri dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Kemudian ada juga ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam, qala ya Nuh innahu laisa min ahli, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm, sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Nah, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi ada kata-kata jahilin di sini, ya. Nabi Nuh ini seorang rasul yang tentunya telah dibekali ilmu oleh Allah Ta'ala, bukan orang yang awam, bukan orang yang tanpa ilmu, ya. Tapi di sini diperingatkan supaya tidak termasuk orang-orang yang jahil, disebabkan karena merasa, ya, ataupun seolah-olah dia merasa lebih tahu tentang hakikat putranya tersebut, yang dia itu adalah laisa min ahlik, walaupun ada ikatan nasab, ikatan biologis, tetapi karena ada perbedaan ideologis antara ayah dengan anaknya ini, maka dia tidak termasuk laisa min ahlik ini, dan itu ditegaskan Allah Ta'ala di sini. Kemudian jamaah sekalian, sebab, ya, karena orang yang bermaksiat disebut jahil meskipun ia melakukannya dalam keadaan dirinya mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah kemaksiatan, adalah karena seseorang yang bermaksiat kepada Tuhannya. Seandainya ia memikirkan dan menggunakan ilmu yang dimilikinya tentang pahala dan siksa, maka tentunya ia tidak akan melakukan kemaksiatan tersebut, karena ia tidak melakukan kemaksiatan tersebut kecuali karena ia tidak mengetahui hakikat ancaman siksa. Inilah makna daripada lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Dan inilah syarat yang pertama diterimanya taubat, yaitu kemaksiatan yang dilakukan karena kejahilan, karena keserampangan, karena keteledoran, tidak berpikir panjang terhadap akibat yang dilakukan. Nah, sedangkan syarat yang kedua yang disyaratkan di dalam ayat ini, tsumma yatubuna min qarib, yaitu bertobat dalam waktu yang dekat setelah melakukan kemaksiatan. Jadi tidak menunggu lama. Yang dimaksud dalam waktu dekat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah waktu antara ketika dirinya melakukan kemaksiatan
dan waktu di mana ia melihat malaikat maut. Ad-Dhahhak berkata, yaitu waktu sebelum datangnya kematian, karena waktu kematian itu adalah dekat. Jadi huruf jar dan huruf jar min di dalam ayat ini, min qarib ini mengandung arti at-tab'id. Maksudnya adalah kemudian mereka bertobat setelah waktu yang dekat. Waktu antara berlangsungnya kemaksiatan dan kematian disebut waktu yang dekat. Kapanpun dari waktu ini, waktu antara berlangsungnya kemaksiatan dan kematian bertobat, maka berarti ia bertobat dalam waktu yang dekat atau segera. Jika tidak, maka berarti ia bertobat setelah waktu yang lama atau tidak bersegera. Karena kematian tidak bisa diprediksi. Kematian tidak identik dengan usia tua, dengan sakit-sakitan. Banyak orang yang masih muda meninggal dunia, yang sehat walafiat, baru saja olahraga yang membutuhkan energi yang kuat tiba-tiba meninggal. Ada orang yang naik sepeda ondal meninggal, ada yang lari maraton meninggal, ada yang tenis lapangan meninggal. Banyak sekali. Itu sesuatu yang dekat sekali sehingga tidak boleh ditunda taubat ini. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan prinsip diterimanya taubat dengan dua syarat ini. Allah berfirman, mereka yang melakukan kemaksiatan karena kejahilan dan mereka bertobat dalam waktu dekat, maka Allah Ta'ala akan menerima tobat mereka dan mengampuni mereka, karena mereka tidak terus-menerus berada di dalam kemaksiatan. Allah Maha tahu bahwa manusia memang lemah di hadapan syahwat dan amarah, maka bijaksana di dalam menerima tobat manusia yang lemah itu. Jadi saya baca di surah Al-Ahzab 72 ya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat yang sangat zalim dan sangat jahil. Semua manusia, tidak ada yang dikecualikan. Manusia itu punya sifat asasi sangat zalim dan sangat jahil. Illa rahimah rabbi, kecuali orang yang diberikan rahmat Allah Ta'ala. Perlu ada upaya-upaya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, setelah menjelaskan tentang orang-orang yang diterima taubatnya, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang keadaannya kebalikan dari orang-orang pertama, yaitu orang-orang yang tidak diterima taubatnya. Allah Ta'ala menjelaskan, yaitu yang pertama, tidak ada taubat dan ampunan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan dan kejahatan hingga ketika maut datang menjemput mereka. Maka mereka baru berkata, saya sekarang bertobat. Ketika itu tidak ada harapan perbaikan dan tidak ada faedahnya lagi taubatnya. Padanan ayat ini adalah seperti ayat falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 85. Juga seperti kisah kematian Fir'aun dalam keadaan tenggelam di Laut Merah. Sudah tenggelam, tetapi ya akhirnya Fir'aun menyadari bahwasanya ilah Tuhannya Bani Israel yang disebut Nabi Musa itu adalah yang benar ya. Sebagaimana disyaratkan di surat Yunus 90-91, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, amantu, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai, alladzi amanat bihi Bani Israil, yang dipercayai, diimani oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri ya. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi inilah insafnya Fir'aun ini tidak ada manfaatnya, sudah terlambat. Kemudian juga di ayat yang lainnya, hatta idza hadara
ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Penyesalan yang disampaikan mereka tidak ada manfaatnya. Kemudian di ayat sesuatunya, la'ali amalu salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh atau ada pemisah, titik pemisah, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Walaupun mereka dimakamkan di bawah bumi, di bawah tanah, tetapi sebenarnya mereka di alam lain, muqaddimah dari alam akhirat, tidak bisa dibandingkan atau disamakan, dan mereka tidak akan kembali ke dunia ini. Itu yang pertama, terlambat taubatnya baru sesudah kematian. Yang kedua, Allah tidak menerima taubat bagi orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Dan ini mengandung dua kemungkinan. Pertama, yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah dekat kematiannya, dalam artian bahwa keimanan tidak diterima lagi dari orang kafir ketika ajal hendak menjemputnya. Dan kedua, yang dimaksud adalah bahwa orang-orang kafir, jika mereka mati dalam keadaan masih kafir, maka tobat mereka tidak diterima. Nah, kedua kelompok ini kami telah mempersiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih sebagai balasan atas kejahatan dan kejelekan yang mereka perbuat, disertai dengan sikap terus-menerus berada dalam kejahatan dan kejelekan tersebut hingga mati. Perlu ditambahkan di sini ya, di samping poin pertama atau kedua, mungkin lebih dekat ke yang pertama, walaupun dalam hal ini kita semuanya adalah orang-orang muslim, tetapi kita harus mewaspadai hal-hal yang bisa membatalkan syahadat kita. Barangkali sudah dikaji ya tentang nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, nawaqidul syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, keislaman atau keimanan kita. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 10 poin itu, kalau Syekh Said Hawa merinci lagi menjadi 20 poin ya. Itu harus kita pahami, kita jauhi. Kalau diringkas itu 4 poin saja, pembatal yang bisa menjadikan seseorang batal keislamannya. Yang pertama adalah riddah, dia murtad dari ajaran Islam, yang keluar ke ajaran yang lain. Yang kedua syirik, yaitu dia berbuat syirik. Yang ketiga al-kufru, dia kufur. Yang keempat an-nifaq. Nah, 4 inilah sebagai kesimpulan dari 10 poin tersebut. Kita harus mewaspadai kemurtadan, kesyirikan, kekufuran, dan juga kenifakan, penyakit nifak atau munafik ya, i'tiqadi, bukan amali. Itu dia adalah dia secara keyakinan di dalam hatinya kafir, walaupun zahirnya seolah-olah dia adalah muslim. Nah, itu bisa membatalkan syahadatnya. Itu harus diwaspadai, karena kalau orang melakukan 4 poin ini, hati-hati ya, dia berat ya, hukumannya kalau dia tidak sempat bertaubat sampai akhir hayatnya. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Umat sepakat bahwa taubat hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Ayatnya, dalilnya ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini potongan akhir dari surat An-Nur ayat 31 yang awalnya bercerita supaya para wanita muslimah itu menahan pandangan dan menjaga supaya tidak menarik perhatian orang-orang yang lain. Jadi di akhir ayat ini Allah memberikan perintah supaya kita semuanya bertaubat kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kita mendapatkan keberuntungan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita supaya mendapatkan al-falah, kesuksesan ataupun keberuntungan. Paling tidak ada 11 ayat supaya kita mendapatkan al-falah. Nah, di antaranya ini, supaya kita sukses dunia akhirat, syaratnya atau sebabnya dengan taubat.
Nah, jamaah sekalian, ayat yang berbunyi innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat diterima Allah Ta'ala, ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dosa. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bagi orang yang melakukan perbuatan dosa karena jahil, sedangkan penjelasan tentang tobat yang bersifat umum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dosa dijelaskan di tempat lain. Sebuah tobat dari suatu dosa adalah sah meskipun orang yang bertobat melakukan perbuatan dosa dari jenis selain jenis dosa yang ia bertobat darinya tersebut. Dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana hal ini berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa seseorang tidak dikatakan bertobat jika ia masih tetap melakukan perbuatan dosa, meskipun dosa yang dilakukan tersebut berbeda dengan bentuk dosa yang darinya ia bertobat. Menurut mereka tidak ada perbedaan antara bentuk kemaksiatan dengan bentuk kemaksiatan yang lain. Jika seorang hamba bertobat, maka Allah Ta'ala bebas berkehendak antara menerima dan tidak menerima tobat tersebut, ya. Tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Secara akal, menerima tobat bukanlah sesuatu yang wajib atas Allah, seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Karena syarat orang yang mewajibkan haruslah lebih tinggi kedudukannya dari orang yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Padahal Allah adalah zat pencipta dan pemilik makhluk, serta zat yang menetapkan kewajiban atas mereka. Jadi tidak benar jika ada sesuatu yang bersifat wajib atas Allah Ta'ala dari itu, ya. Jadi sama dengan kalimat ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, adadri ma haqqullah 'alal ibad, apa hak Allah atas hamba, wa haqqul ibad 'alal, dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad dengan tawadhu'nya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul menjelaskan, amma haqqullah 'alal ibad, hak Allah wajib atas manusia adalah an ya'budu, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan tanpa menyekutukan terhadap sesuatu apapun. Wa amma haqqul ibad 'alallah, adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa, tidak memasukkan orang-orang yang bertauhid itu, yang tidak menyekutukan itu, ke neraka. Nah, para ulama merinci di sini, ya. Jadi kalau haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas manusia itu hakun wajibun, hak yang wajib. Tetapi haqqul ibad 'alallah itu bukan dalam bahasa ilzam ataupun mewajibkan, karena kita tadi, ya, penjelasannya kita manusia tidak punya hak untuk mewajibkan kepada zat Allah sebagai pencipta kita. Tidak ada ceritanya pegawai memaksa direktur, ya. Pegawai nyuruh direktur, tidak ada. Tapi di sini adalah memang itu adalah sebuah hal yang konsekuensi. Jadi di sini ketika Allah Ta'ala memberikan taubat kepada orang yang bertobat kepadanya, itu adalah sebuah hal yang sangat lazim, ya. Bukan semata-mata dalam tanda kutip kewajiban Allah, tetapi itu sesuatu yang sangat lazim, dan Allah Ta'ala sangat bergembira menyambut taubatnya orang-orang yang melakukan kesalahan, ya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Dia menerima tobat dari para hambanya yang melakukan kemaksiatan, dan Allah selalu menepati janjinya. Di antara ayat yang menjelaskan ini, ya, banyak sekali, ya. Dulu pada saat zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada masa kemarau yang panjang, hujan lama tidak turun, jadi masa paceklik, ya, masa tidak diturunkan hujan yang lama. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan orang-orang
untuk doa. Kalau kita disebut sekarang doa istisqa, yang minta hujan. Kalau dulu nggak tahu namanya apa, minta berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Maka orang-orang Bani Israel kumpul di lapangan memohon diturunkan hujan. Maka lama ya Allah nggak mengabulkan doa mereka. Terus Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa kita nggak dikabulkan doa kita? Kata Allah, wahai Nabi Musa, ada di tengah-tengah kalian itu orang yang bermaksiat pada Allah selama 40 tahun lamanya. Terus Nabi Musa akhirnya bertanya kepada Bani Israel, siapa di antara kalian yang bermaksiat selama 40 tahun? Tidak ada satupun di antara Bani Israel yang mengaku. Akhirnya ada pelaku yang saat itu merasa dirinya lah yang menjadi akibat tidak dikabulkannya doa itu, berbisik dalam hatinya, ya Allah, Engkau telah menutupi aibku selama ini. Aku melakukan kesalahan, tetapi Engkau tidak ungkap aibku pada mereka. Maka saat ini, ya Allah, aku bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya dari segala kemaksiatan yang pernah aku lakukan selama ini. Nah, tiba-tiba saja, tidak menunggu lama, hujan pun akhirnya turun. Maka Nabi Musa setelah turun itu bingung, ya, gimana? Ini nggak ada yang mengaku, tapi ternyata hujannya turun. Maka dia mengadu pada Allah, ya Allah, tidak ada di antara pengikutku yang mengakui kesalahannya, tapi ternyata hujan turun. Kata Allah, iya, ada di antara hambamu itu yang bertaubat kepadaku. Siapa itu, ya Allah? Nabi Musa ingin tahu, ya. Kata Allah, wahai Nabi Musa, aku telah menutupi kesalahannya selama 40 tahun. Apakah harus aku buka saat ini? Justru karena dia bertobat itulah aku berikan hujan pada saat ini, ya. Jadi tidak mungkin aku akan ungkap aibnya pada saat ini. Nabi Musa padahal maksudnya itu untuk menerima terima kasih pada orang itu, tapi kan akhirnya menjadi dampak yang tidak baik. Allah alam, ya. Itu kisah yang bisa kita ambil hikmah bahwa Allah Ta'ala Maha Rahman Rahim kepada kita. Tidak ada batasan. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka ada peluang ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada janji yang sangat banyak dalam Al-Quran tentang diterimanya taubat siapapun yang memohon kepadanya, asalkan dia muslim, ya. Kalau dia non muslim harus masuk Islam dulu. Nah, ada penjelasan, ya, tentang hal-hal yang diwajibkan atas zatnya sendiri, berarti tetapnya hal tersebut karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi intinya adalah poin pertama ini menjelaskan tentang seolah-olah kewajiban Allah menerima tadi, ya. Jadi di dalam akidah tidak ada sesuatu yang sifatnya wajib atas Allah secara akal. Namun menurut nas Al-Quran yang ada, maka secara zahir Allah menerima tobat orang yang bertobat. Poin yang kedua, tobat di sini bersifat umum, mencakup semua bentuk kejelekan dan kemaksiatan berupa kufur dan yang lainnya. Dan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ia disebut jahil sampai ia berhenti dari melakukan kemaksiatan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, segala perkara dunia adalah kejahilan, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak. Yang ketiga, tobat haruslah dilakukan pada masa yang dekat, yaitu sebelum sakit keras menjelang ajal menjemput. Karena waktu kapanpun itu selama masih dalam batas-batas sebelum kematian disebut waktu yang dekat. Ada pendapat dari mazhab Maliki mengatakan bahwa tobat seorang hamba tetap sah selama dilakukan di antara waktu-waktu yang dekat ini, yaitu sebelum kematian datang, karena pada waktu itu harapan untuk memperbaiki diri, menyesali kemaksiatan dilakukan, dan tekad untuk meninggalkannya masih ada. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama ia belum mengeluarkan suara nazak. Jadi sebelum nazak masih ada peluang untuk diterima taubatnya itu. Poin keempat, Allah menjelaskan bahwa ada dua kelompok orang yang tidak termasuk orang yang bertaubat, atau dengan kata lain taubat mereka tidak diterima. Itu yang pertama, orang yang bertaubat ketika kematian telah datang menjemputnya dan sama sekali tidak ada harapan hidup lagi baginya, seperti Fir'aun tadi, taubatnya nggak diterima.
Kemudian keimanan dan tobat yang ia nyatakan tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya, karena tobat pada saat seperti itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir yang mati dalam keadaan mereka masih tetap di dalam kekafiran, maka tidak ada tobat lagi bagi mereka di akhirat. Orang-orang inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala, ulaika a'tadna lahum adzaban alima, bagi mereka telah disediakan siksa yang sangat pedih. Namun jika isyarat ini ditujukan kepada semuanya, maka artinya adalah dan bagi orang-orang yang bermaksiat mereka diazab namun tidak kekal, sedangkan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Hal ini berdasarkan penafsiran yang mengatakan bahwa yang dimaksud as-sayyi'at adalah perbuatan dosa selain kafir. Jadi maksud ayat ini adalah tidak ada tobat bagi orang yang melakukan kejahatan selain kufur kemudian ia baru bertobat ketika kematian datang menjemputnya. Juga tidak ada tobat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir lalu ia bertobat pada hari kiamat. Nah, kedua kelompok orang ini tidak ada tobat dan pengampunan bagi mereka, dan bagi mereka kelompok yang pertama akan mendapatkan azab namun tidak kekal, dan bagi kelompok yang kedua azab yang kekal. Terutama juga syirik ya, ini di dalam kategori kekafiran. Kalau orang itu berbuat dosa yang syirik dan semisalnya itu tidak bertobat menjelang kematiannya, maka ini susah untuk mendapatkan ampunan sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis ya. Maka mari kita waspadai dari dosa-dosa besar yang berat seperti itu. Kalau selain syirik, selain kufur, nifaq dan riddah tadi masih ada kemungkinannya, karena sebenarnya ketiganya itu identik ya dengan syirik ini. Kemurtatan itu nanti akan berdampak kepada kesyirikan. Kekafiran juga sama, muaranya juga kesyirikan. Kemudian juga nifaq juga sama. Jadi kalau empat ini diringkas ya satu, yaitu dosa syirik itu. Demikianlah tafsir dari ayat ini, semoga bisa kita pahami bersama dan mudah-mudahan kita selalu memperbarui taubat kita kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak kalimat istighfar. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita yang sangat banyak, yang tidak mungkin ya bisa kita hitung satu persatu, padahal nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita juga sangat banyak. Jadi kita orang-orang yang dolim pada diri kita sendiri. Nikmat sangat banyak, tetapi dosa yang kita lakukan juga sangat banyak. Maka mohon ampun, istighfar, taubat itulah cara yang paling tepat untuk kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.